Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi dengan aku Bunda Naswa. Bikin kue tradisional lagi yuk, bikinnya mudah banget, kuenya enak, legit, kenyal, dan juga awet hingga 1 minggu. Kue ini cocok banget buat cemilan di rumah atau suguhan saat arisan. Buat ide jualan atau buat isian snack box juga bisa ya guys. Yuk langsung aja kita buat. Langkah pertama kita siapkan 350 gram kelapa parut yang diambil daging putihnya aja. Kelapanya ini aku dapat dari setengah potong kelapa utuh ya guys. Untuk kelapanya pilih kelapa yang tidak terlalu tua dan juga nggak terlalu muda. Lalu kita tambahkan daun pandan. Lanjut kita kukus kelapa parutnya ini hingga matang. Sambil nunggu kelapa parutnya matang, selanjutnya kita rebus 270 ml air kelapa. Airnya kita rebus hingga mendidih. Nah, ini kelapa parutnya dan air kelapanya udah mateng ya guys. Lalu kita angkat dan kita dinginkan. Selanjutnya kita siapkan wadah. Lalu kita masukkan 230 gram atau 15 sendok makan gula pasir. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur segar. Lalu kita tuang air kelapa yang sudah kita rebus tadi ya, setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk bahan cairnya hingga tercampur merata dan gulanya ini larut. Setelah sudah tercampur merata, selanjutnya kita masukkan kelapa parut yang udah kita kukus. Lalu kita tambahkan 300 gram atau 20 sendok makan tepung ketan. Untuk ukuran sendoknya kayak gini ya, mengungung sedang. Aduk kembali adonan sampai tercampur merata. Lanjut kita masukkan 30 gram atau 2 sendok makan margarin yang udah dilelehkan. Maaf ya guys, saat menuang margarinnya tadi lupa gak kerekot. Aduk kembali adonan sampai tercampur merata. Nah, ini adonannya sudah siap. Kemudian kita siapkan loyang. Ini aku menggunakan loyang dengan ukuran 18 x 18 cm ya. Lalu kita olesi loyang dengan minyak sampai merata. Kemudian kita beri alas daun pisang di bawahnya kayak gini. Selanjutnya kita olesi kembali dengan minyak goreng di atasnya. Setelah itu kita tuang adonan ke dalam loyang dan kita ratakan. Setelah sudah siap, kemudian adonan ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai adonannya ini matang dan juga set ya. Untuk tutup kukusan jangan lupa kita bungkus dengan kain atau serbet bersih supaya airnya tidak menetes pada kue. Sambil nunggu kuenya matang, selanjutnya kita siapkan untuk olesannya. Masukkan 1 butir kuning telur, lalu kita tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan susu kental manis. Lalu kita tambahkan pewarna kuning telur secukupnya. Kemudian kita aduk adonan sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata kayak gini, kemudian olesan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini setelah 30 menit kita kukus ya guys. Ini kue wingkonya udah matang, lalu kita angkat. Lanjut kita keluarkan kue dari dalam cetakan dan kita pindahkan ke dalam loyang ya. Kemudian kita olesi kue wingkonya dengan kuning telur sampai merata kayak gini. Setelah itu kue wingkonya kita panggang di suhu 200 derajat menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 30 menit atau sampai lapisan atasnya ini kecoklatan. Atau bisa disesuaikan aja dengan oven masing-masing ya guys. Setelah 30 menit kita panggang, ini kuenya udah kecoklatan, kemudian kue wingko kita balik. Dan kita olesi kembali dengan kuning telur hingga merata.
Lanjut kita panggang kembali selama kurang lebih 30 menit atau sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini kue wingkonya udah mateng dan ini udah kita dinginkan juga ya. Lalu kita potong kue wingkonya sesuai selera. Beneran ini enak banget ya guys, lentur, lembut dan ini legit banget. Tamu dan pelanggan kalian aku jamin pasti suka. Nah, mudah banget kan? Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.